Panduan adaptasi kebiasaan baru di rumah ibadah. Pastikan badan dalam keadaan sehat. Wajib memakai masker dengan benar saat beribadah. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan jemaat lain. Bawa dan gunakan alat ibadah sendiri dari rumah. Segera pulang setelah ibadah selesai dan hindari berkumpul. Shalom, selamat malam. Nah, berapapun kita yang ada pada saat ini, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan. Puji syukur bahwasanya pada malam hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Kiranya kita akan memakai kesempatan ini sungguh-sungguh kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk berhimpun di rumah Tuhan malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami semua Tuhan, sehingga kami boleh makin hari makin dekat kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan yang terlibat pelayanan malam hari ini, baik yang memimpin pujian, memainkan musik, LCD, bahkan yang menyiapkan streaming. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Kami berdoa boleh buat hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi membawa perubahan iman yang baik kepada Tuhan. Perubahan iman makin dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami yang tidak sempurna ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan pujian, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu. Saya undang Bapak Ibu bagi berdiri. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian dari-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di hadapan-Mu, sambil menterimakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorak
duduk. Saya berikan kesempatan buat Mas Kristia yang akan menyaksikan kebenaran Tuhan. Salam, selamat malam. Saya pada malam hari ini membagikan kesaksian, saudara ya. Langsung saja ya, dalam hari Rabu kemarin itu, saya itu istilahnya itu ngerempesi pohon-pohon ya, pohon beringin di belakang itu, saudara ya. Itu kalau tidak dikendalikan kan menjadi besar yang namanya pohon beringin itu. Dan memang bagi sebagian orang, khususnya di Jawa ini, pohon beringin itu kan ada penghuninya. Tapi bagi orang Kristen hal seperti itu tidak patut untuk dipercaya. Artinya bukan berarti kita itu tidak mempercayai bahwa makhluk halus itu berdiam di pohon-pohon, di batu-batu. Memang percaya, tapi percaya dalam arti itu roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar. Artinya bahwa kepercayaan kita itu di atas semua itu. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti, kan begitu, saudara. Tetapi kejadian ini, menurut kacamata kepercayaan saya, ini bukan karena pohon beringinnya, ya, tapi karena kurang matang untuk mengatur strategi, ya. Jadi pada waktu hari Rabu kemarin itu saya ngerempesi pohon beringin di belakang itu, saudara. Saya itu manjat ya, tangga ya kira-kira 2,75 meter sampai berdiri di atas tangga itu. Karena memang cabang dari pohon beringin ini kan menjulur ke jalan terus menaiki kabel, harus istilahnya itu harus dirempesi. Sebab kalau tidak itu tadi saya katakan akan semakin besar dan nanti tambah sulit untuk mengendalikannya. Setelah itu saya tebang, saya kan gondelan gini ya, saya tarik gini, terus saya bisa pences ini. Saya kan kalau Rebu itu kan ada Pak Sugeng itu saya suruh untuk nyaponi, ya. Karena saya suruh pilih, sama pilih nyaponi ngiring kesi apa pilih menek, gitu ya. Pak Sugeng ini saya tahu mesti tidak mau kalau menek, tidak bisa menek, ya. Sing nyapon nyai, gitu. Dia nyapu sambil nyapu di jalan itu depan gue ya. Itu saya manjat itu pakai tangga. Saya naik di pucuknya tangga itu berdiri loh. Terus saya itu pang itu saya tarik, itu saya terbang ini. Gitu. Nah, setelah itu setelah selesai nebang kan ingin pula jatuh. Saya itu tidak berpikir. Otomatis nanti kalau ini saya lepas, saya akan jatuh. Karena apa? Karena ini akan narik saya ke atas. Kalau narik saya ke atas, kalau tangganya uglik-uglik ini, otomatis saya akan jatuh, saudara ya. Karena saya akan ketarik ke atas. Kalau mau saya lepas, jelas saya tetap tidak berani. Saya, saudara, keringat dingin. Saya sampai bilang, pembunuh RP, apa ya, tidak riwayatku ya. Sampai gandolan itu, jinjit-jinjit gini saya itu di tangganya itu. Nanti kalau saya lepas mesti saya jatuh. Padahal di bawah itu kan 2,75 meter. Terus di depan ini ada pagar lincip-lincip di bawahnya itu. Waduh, kok gak enak wong lipat, sampai kesel saya ini. Sambil bawa itu loh aritnya terus tak done gitu ya. Ya ampun Tuhan, ya apa gini lagi duduk ini. Tadi sambil keringat dingin campur beredek, sudah ya. Terus itu Pak Sugeng itu nyapu yang depannya Bu Eliata itu tak panggil, Pak, sampean rene. Ondo iki gondelono aku. Loh, terus itu yang namanya Pak Sugeng itu ya maaf ya, memang orangnya sakit. Saudara, artinya itu memang beliau itu pernah ada riwayat stroke dan diabetes, jadi memang kerjanya itu kurang begitu cepat ya, karena
Kalau nyabu itu bisa sampai 2 jam. Saya panggil Gondelono gitu, orang gak Melayu. Terus setelah itu di depan itu malah saya disawangi tok. Pak iki lho Gondelono, anu niki lho ondone iki lho, aku njaluk tulung terus digondeli itu tangan siji. Ojo tangan siji, tangan loro. Langsung saudara di dalam nama Tuhan Yesus tak culne saudara, meh lho saudara. Saya itu guling-guling. Itulah saudara, saya mengalami satu peristiwa yang istilahnya itu mengancam hidup saya ya. Artinya kalau memang pada waktu itu saya benar-benar jatuh, otomatis ya kalau mati sih ya mungkin ya jelas-jelas cedera ya. Karena Pak Sugeng itu riwayatnya ya seperti itu, karena dia itu jatuh sampai beliau itu tangannya yang sebelah kiri itu sudah tidak bisa berfungsi secara normal, artinya itu sudah mengalami cancer. Dan ini sungguh saya merasakan bagaimana Tuhan itu baik ya, Tuhan itu masih memberikan kesempatan kepada saya, dan melalui hal itu saya belajar ternyata saya diberhadapkan kepada situasi seperti itu tidak ada apa-apa. Usaha untuk menyelamatkan diri pun sangat tipis kalau Tuhan tidak segera memberikan hikmat kepada kita untuk toleh siapa yang mau diminta ditolong. Dan Tuhan memakai orang-orang yang di sekitar itu walaupun lemah itu untuk menolong saya. Dari sini saya belajar bahwa hidup manusia itu sangat rentan sekali. Dan untuk itu saya sangat mengucap terima kasih kepada Tuhan, dan melalui itu belajar setiap hari bergantung kepada Tuhan ya. Setiap hari memohon kemurahan Tuhan supaya jalan-jalan hidup ini tetap dituntun, dibimbing, ditopang, sehingga dalam keadaan kita mau jatuh dan kita berdiri tegak, kita itu tetap hanya oleh karena kemurahan Tuhan itu, sehingga ada nyanyian oleh karena kemurahan Tuhan itu ada sampai hari ini. Itu benar-benar karena kemurahan Tuhan ya. Tuhan berkati kita. Selamat malam. Amin ya buat kesaksiannya Mas Kris ya. Tiap-tiap hari dalam hidup kita, oleh karena pertolongan Tuhan lah kita boleh ada sampai saat ini ya Bapak Ibu ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Lingku Biku dengan sayangmu. Sayangmu
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas naungan-Mu di bawah kepak sayap-Mu kami boleh ada hingga saat ini. Itu semua hanya oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini untuk kami boleh hadir bersekutu di Pos PI Tengger ini. Dan kami boleh menaikkan setiap pujian kami. Sebentar kami akan bersama-sama belajar akan merenungkan Quran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh mendidik dalam setiap kehidupan kami. Boleh kami menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap hidup kami. Biarlah kebenaran firman pada malam hari ini boleh menjadi terang dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Bersyukur pada Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di mana selama 1 minggu ini kita bisa melakukan setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita. Kalau pada malam hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita 1 hari lagi untuk kita bersekutu di tempat ini di Pos PI Tengger. Pada malam hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang melimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dengan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Di sini LAI memberikan judul, semuanya adalah kasih karunia. Tapi dalam malam ini saya akan memberikan tema yaitu yang masih bersangkutan dengan tema gereja, yaitu jemaat yang hidup. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita membaca di dalam Efesus pasal yang 1 ayat yang 1 sampai yang 10, kita boleh mengetahui bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Ketika Rasul Paulus hanya bisa memberikan suatu surat, dia tidak bisa hadir secara langsung di kota Efesus karena suatu hal. Di dalam Efesus ketika kita mungkin sudah mendengar atau membaca sendiri bagaimana kisah kehidupan dari orang-orang di Efesus pada waktu itu. Dalam kehidupan di Efesus adalah kota yang besar, yaitu kota yang terletak di dekat pelabuhan, yaitu perkotaan yang di mana masyarakatnya atau dalam kehidupan masyarakat mereka berkehidupan dengan berbagai banyak hal, terutama mereka bukan orang sebelumnya, bukan orang-orang yang mengenal Kristus atau mengenal Allah yang sebenarnya. Dalam kehidupan mereka banyak sekali penyembahan berhala yang mereka lakukan. Tapi ketika Rasul Paulus sudah melakukan setiap penginjilan hingga sampai Efesus, dan ketika ini Rasul Paulus tidak
bisa ke Efesus dan dia hanya menuliskan surat yang menasihatkan semua. Dia memberitahukan kepada jemaat di Efesus bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Yang dimaksud di sini dalam Rasul Paulus menuliskan mati bukan adalah mati secara jasmani atau kehidupan mereka secara jasmani mati, tetapi di sini yang menyatakan adalah mati secara dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, di mana mereka yang sebelumnya bukan orang yang mengenal Allah atau mengenal Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamatnya, mereka adalah penyembah-penyembah Allah lain. Di dalam kehidupan mereka yang hanya, dengan kita membaca di kisah ini, kehidupan mereka yang mengikuti setiap hawa nafsu, daging, kelemahan mereka, sehingga ketika mereka boleh mengenal Allah, mereka boleh mengenal Yesus Kristus dalam pemberitaan yang Rasul Paulus sampaikan dan juga oleh anak didik dari Rasul Paulus yaitu Timotius yang juga ada di sana. Kehidupan dari jemaat di Efesus ini mereka berubah dan mereka diingatkan oleh Rasul Paulus supaya mereka mengingat bahwa mereka yang dahulunya mati oleh karena dosa yang sekarang hidup, yang dahulunya mereka adalah orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu dan keinginan daging, yang tidak jauh juga dari kehidupan dari Rasul Paulus yang dulunya juga dia menceritakan di sini bahwa yang dulunya dia adalah orang yang jahat, orang yang sangat begitu jahat yang ingin membinasakan umat Tuhan pada waktu itu. Kalau kita membaca di dalam kisah para rasul, di mana kisah dari Rasul Paulus yang sebelumnya adalah seorang penganiaya yang begitu hebat yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang ditakuti oleh orang-orang pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu, di mana pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Yesus dan para rasul-rasul yang dikejar-kejar, yang mau dibunuh. Dan Rasul Paulus juga menceritakan bagaimana kehidupannya yang dahulu juga sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum dia ditangkap oleh Tuhan dalam kehidupannya, dia juga mengikuti setiap keinginannya untuk membinasakan dari umat Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga di sini, saudara, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Inilah yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Ketika dia sudah bertobat, sungguh mengenal Allah dan menerima Yesus dalam kehidupannya, dia berubah begitu drastis dalam kehidupannya. Yang dahulunya penganiaya, mengejar anak-anak Tuhan, mengejar pengikut-pengikut Yesus, tetapi dia sendiri yang ditangkap oleh Yesus dan akhirnya dia menjadi saksi Kristus sampai yang di Efesus ini, yang kota yang terkenal dengan penyembahan-penyembahan berhala, dengan kehidupan masyarakatnya yang begitu bebas pada waktu itu, dengan melakukan penyembahan bakti yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan di sini Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Efesus, di mana dalam kehidupan mereka yang dahulunya mati secara rohani, yaitu mereka yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya mereka boleh mengenal Tuhan. Di dalam mereka memiliki hidup yang pasti, yaitu kehidupan yang diberikan oleh Allah sendiri, oleh karena kasih Allah. Di dalam ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Yang dimana Allah sendiri yang karena kasih-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dimana juga Rasul Paulus memberitakan kepada jemaat Efesus bahwa oleh karena rahmat Allah, oleh karena kasih Allah juga Allah memberikan kesempatan kepada masyarakat di Efesus untuk mereka memiliki kesempatan untuk hidup dari kematian, yaitu hidup dari kematian dosa, yaitu dengan kebangkitan Kristus, yang dimana Kristus dari kebangkitannya telah juga membebaskan setiap kita, dan kematiannya membebaskan kita dari belenggu dosa. Yang kita yang menerimanya, kita yang mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pastilah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, Rasul Paulus mengingatkan di dalam setiap kehidupan dari jemaat Efesus juga ini berlaku dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita yang dahulunya juga mungkin bukan orang secara dari lahir bayi orang Kristen atau lahir bayi secara anak-anak langsung menjadi Kristen, tetapi bersyukur juga setiap kita yang orang Kristen yang lahir secara Kristen, tetapi bukan menjadi suatu jaminan kita yang lahir sebagai orang Kristen juga kita sudah lepas dari namanya dosa-dosa, dari setiap pelanggaran-pelanggaran, atau kita masih memiliki satu kehidupan yang jauh dari apa yang dikatakan bahwa kita yang jauh lepas dari dosa, atau kita dibangkitkan dari, kita dibenarkan dari setiap dosa kita. Kita bersyukur kalau kita yang dahulunya mungkin
dari lahir bukan beragama Kristen, tapi kita saat ini kita boleh menikmati, kita boleh mengenal akan Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita, yang dimana Yesus sudah menang atas dosa dan mengalahkan setiap dosa-dosa, dan kita sebagai orang-orang Kristen yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, kita juga orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang telah menerima hidup itu. Kehidupan kita saat ini bukanlah hidup yang dahulu. Yang kita maksud hidup ini bukan hidup secara jasmani, adalah kehidupan secara rohani kita, yang kita dulunya belum mengenal Tuhan. Kehidupan kita yang sepertinya kita ya sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita masih melakukan setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan berbagai hawa nafsu dan keinginannya, dan kita menuruti segala hawa nafsu dan keinginan daging. Tapi biarlah dalam setiap kehidupan kita, ketika kita sudah dibangkitkan, kita sudah memiliki hidup secara rohani, hidup bersama Kristus, biarlah kita memiliki suatu perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan yang begitu besar seperti yang Rasul Paulus saksikan dalam dirinya sendiri. Di dalam ayat yang kelima, dan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, ketika kita mendapatkan suatu keselamatan, ketika kita bisa mengenal atau menerima Yesus Tuhan dalam setiap kehidupan kita, itu adalah suatu karunia yang begitu besar yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima, ketika Allah berkenan dalam kehidupan kita, kita diperkenalkan dengan Kristus, di mana kita diperkenalkan dengan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita. Kalau kita membaca di dalam ayat selanjutnya bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini bukanlah suatu hal yang dapat menyelamatkan kita. Kalau kita membaca di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Itulah janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang dimana Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Efesus bahwa ketika Kristus bangkit dan Kristus juga naik ke surga, Dia memberikan tempat, Dia menyediakan tempat bagi kita, yaitu untuk kehidupan kita yang akan datang. Karena kita sebagai orang Kristen, orang percaya bahwa kita di dalam dunia ini adalah sekali mati secara jasmani, kita memiliki hidup, tetapi kita memiliki hidup, mati, dan hidup lagi. Itulah kita sebagai anak Tuhan. Dalam kehidupan kita harus memiliki suatu moto, yaitu bahwa hidup, mati, hidup kembali. Itulah kehidupan yang akan datang, adalah kehidupan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Bukan kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya mengejar suatu yang namanya, yaitu yang di sini adalah surga. Kalau kita hanya sebagai orang Kristen hanya mengejar suatu surga, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana mereka juga, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan hanya untuk mendapatkan yaitu yang namanya surga atau suatu tempat keabadian pada nantinya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk melakukan setiap hal, suatu hal yang benar, suatu hal yang baik, kerjaan yang baik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita dalam orang-orang Kristen di dalam dunia ini hanya untuk mengejar suatu keabadian atau mengejar suatu surga, tetapi bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita, bagaimana kita mengerjakan setiap janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang itu juga yang diberikan Rasul Paulus, yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus pada waktu itu. Di sini dalam ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, setiap semua apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, keselamatan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, keselamatan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita, itu semua kalau kita membaca di sini bukan semua usaha kita untuk kita mencari suatu keselamatan. Kita sudah diberikan keselamatan itu, bagaimana kita mengerjakannya. Kita sudah diberikan suatu karunia yang begitu besar, yaitu kasih yang begitu besar, di mana Kristus sendiri yang memberikannya. Dia sebagai Tuhan turun ke dunia menjadi manusia seperti kita, untuk supaya kita tahu, untuk supaya Dia juga tahu, Tuhan juga tahu bagaimana kita manusia juga tahu bagaimana manusia itu menderita.
Dan Tuhan sendiri sudah memberikan semuanya itu kepada kita. Dan semua yang diberikan itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Bukan suatu pekerjaan kita atau jerih lelah kita untuk mencari keselamatan. Tetapi bagaimana kita mengerjakan setiap keselamatan yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bisa melakukan setiap kebaikan kita bisa melakukan setiap apapun yang kita beri, apapun yang kita lakukan, mungkin kita bisa memberi, kita bisa menolong orang lain. Itu bukan suatu usaha kita untuk supaya kita selamat, tetapi itu adalah karena karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, janji yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa melakukan semua yang baik. Itu karena Allah sendiri yang telah memberikannya kepada kita. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika ada orang yang, ini loh aku bisa memberikan milikku, aku bisa memberikan 90% hartaku kepada orang lain. Aku bisa menolong orang yang miskin, aku bisa mengentas kemiskinan. Itu semua karena usahaku. Aku bisa menyembuhkan orang, aku bisa memberikan suatu pertolongan yang baik atau mengubah orang yang jahat menjadi baik. Kalau ada orang yang menyombongkan diri, itu adalah orang-orang yang sebenarnya lupa apa yang harus dia kerjakan sebagai bukti, sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan. Yang seharusnya sebagai dia orang yang setelah menerima kuasa atau telah menerima keselamatan itu, seharusnya setiap pekerjaan yang kita lakukan bukan menjadi suatu kesombongan. Setiap apa yang kita lakukan menolong orang lain itu bukan menjadi suatu kesombongan, tetapi itu adalah suatu kebanggaan. Itu bukan menjadi suatu kebanggaan di dalam kehidupannya, itu adalah suatu tanggung jawab kehidupan kita kepada Tuhan dalam kita melakukan setiap tugas yang Tuhan sudah berikan, melakukan setiap karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan, oleh karena karunia yang Tuhan berikan pada kita, sehingga kita mampu melakukan semuanya itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bagaimana dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang mungkin kita sudah memiliki hidup yang baru, kita memiliki hidup di dalam kerohanian kita. Apakah setiap hari kita sudah memupuk dalam kerohanian kita dengan setiap persekutuan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah menjaga setiap persekutuan kita dengan yang baik dengan Tuhan? Bagaimana kita menjaga relasi kita dengan Tuhan dalam setiap kehidupan sehari-hari? Mungkin di saat-saat yang tidak mengenakan saat-saat ini, kalau tidak hanya kita orang-orang Kristen yang mengalami, semua orang mengalami. Baik orang yang mungkin katanya orang yang setia kepada Tuhan, orang yang katanya berdoa setiap hari juga mengalami hal ini, atau suatu kekhawatiran di dalam kehidupannya di saat-saat ini, di mana pandemi ini yang belum berlalu dalam negara kita dan juga di belahan-belahan negara lain. Bagaimana semuanya manusia, semua aspek terdampak, yaitu perekonomian dan juga hal-hal yang lain, baik suatu pekerjaan atau kehidupan dari masyarakat, kehidupan rumah tangga, kehidupan dari setiap orang-orang dalam mencukupi segala kebutuhan, semua terdampak. Bagaimana dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita tetap selalu memiliki suatu hubungan yang baik dengan Tuhan, ataukah kita bersungut-sungut, ataukah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan bagaimana dengan kehidupan kami ketika kami harus menghadapi ini dan tidak berlalu, dan kami harus memiliki suatu uang atau memiliki harta benda untuk melanjutkan kehidupan kami ketika kami mungkin tidak memiliki suatu pekerjaan yang pasti. Apakah kita tetap menjaga hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan yang baik ketika kita sudah menjadi orang-orang yang hidup sebagai jemaat Tuhan? Sebagai jemaat Tuhan memiliki suatu tanggung jawab ketika kita memiliki hidup secara rohani yang baik, kita memiliki tanggung jawab yang baik dengan Tuhan, yang bagaimana Tuhan sudah membebaskan kita, sudah membangkitkan kita dari setiap kematian, yaitu kematian dosa, karena pelanggaran-pelanggaran yang mungkin kita lakukan atau karena dosa-dosa keturunan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ketika Yesus sudah membangkitkan kita, ketika Yesus dengan kebangkitannya sudah menyelamatkan kita, apakah kita sudah selalu menjaga relasi kita yang baik dengan Tuhan? Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, hari demi hari yang kita lalui saat-saat ini bukan suatu hal yang mudah. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap memberikan kepada kita untuk supaya kita tetap memiliki suatu hal yang baik dalam kehidupan kita, di setiap kehidupan kita. Di masa-masa yang susah, di masa-masa yang sulit, mungkin kita tidak mampu untuk menolong orang lain sekitar kita. Kita bisa
secara menolong mungkin secara jasmani, tetapi kita bisa menolong orang lain dengan setiap doa-doa kita, setiap motivasi-motivasi atau setiap dorongan-dorongan kita kepada mereka. Bagaimana kita memberikan motivasi kepada mereka untuk supaya mereka tetap semangat di dalam menjalani hari-hari ini, di dalam menjalani saat-saat ini. Dalam ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang Allah inginkan dalam kehidupan kita adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Allah telah menyediakan suatu pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik bukan suatu pekerjaan yang secara jasmani kita kelihatan, tapi bagaimana kita menjalankan setiap iman, setiap kepercayaan kita, di mana Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya kita memiliki iman, yaitu iman bagaimana kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius yang di dalam Timotius pasal yang ketiga di sana mengatakan bahwa ibadah ini rahasia ini adalah besar dalam ibadah ini. Bagaimana Allah telah memberikan Yesus yang turun sebagai manusia, yang juga dimeteraikan, yang dibenarkan oleh Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus juga memberikan pengertian atau menjelaskan secara gamblang kepada kita manusia bahwa ini loh manusia Yesus yang menjadi Yesus Tuhan yang menjadi manusia, yang menjadi penebus, yang seharusnya kita di dalam kehidupan kita yang telah menerimanya, yang kita telah dihidupkan dengan Dia, dan kita memiliki hidup yang kekal, hidup yang pasti ketika kita memiliki suatu iman, kepercayaan kita kepada Tuhan, ketika kita memiliki suatu komitmen dalam kehidupan kita untuk kita selalu setia dalam Tuhan, untuk kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan setiap kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengerjakan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, yaitu kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang telah diangkat dari setiap kuk perhambaan dosa, kita yang telah dibangkitkan dari kematian dan memiliki hidup rohani yang baik, yang mengingatkan kita untuk selalu memiliki relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita harus mengerjakan setiap pekerjaan yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, yang itu menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Pekerjaan untuk supaya tidak melakukan setiap hal-hal yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan daging, tetapi yang dalam setiap kehidupan kita selalu bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dalam setiap aspek hidup kita. Apapun dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap tutur kata kita, dalam setiap tindakan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, saya sendiri memiliki suatu pengalaman-pengalaman yang juga suatu pengalaman yang mungkin juga hal-hal yang sangat berat ketika harus melakukan setiap kebaikan-kebaikan atau hal-hal yang bisa menolong orang lain dalam kehidupan kita. Bagaimana saat-saat ini ada suatu hal yang hari-hari di mana banyak orang-orang, mungkin orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Hanya orang-orang yang hanya saat-saat ini adalah saat yang susah ketika kita mungkin melihat. Tetapi ketika hal itu secara jasmani, secara kehidupan saya sendiri, saya berpikir bahwa bagaimana dalam kehidupan saya, bagaimana ketika saya membutuhkan sesuatu, saya meminta pertolongan kepada orang-orang terdekat, khususnya bagi saudara, orang tua. Tetapi semuanya rasanya tidak memberikan respon yang baik. Mereka memberikan respon yang baik, tetapi tidak ada suatu hal yang dapat mereka lakukan untuk menolong dengan berbagai alasan COVID. Ya, itulah yang terjadi saat-saat ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika saya memiliki suatu kerinduan yang kalau dibilang kerinduan atau keinginan, memiliki suatu keinginan untuk memiliki sesuatu, dan hal itu adalah suatu hal yang sudah lama saya inginkan, dan saya hanya memiliki sesuatu hal yang sangat kecil untuk bisa melakukannya itu. Dan ketika saya meminta bantuan atau meminta pertolongan dari orang tua sendiri, orang tua juga tidak bisa. Saudara sendiri, saudara kandung pun tidak bisa. Dari hal itu saya berkata bahwa
oh ini memang waktunya tidak pas. Dengan begitu mereka melakukan setiap memberikan suatu alasan-alasan yang tidak salah untuk memberikan alasan itu, atau alasan yang mereka juga membutuhkan, alasan yang mereka juga perlu. Dari situ saya hanya berdoa, Tuhan, kalau memang ini Tuhan menghendaki ya bisa, kalau enggak ya sudahlah. Itu juga tidak penting dan tidak mendesak. Ya penting tapi tidak mendesak, perlu tapi tidak mendesak. Nah, dari situ saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan menghendaki, Engkau sendiri akan mengadakan, Engkau sendiri akan mencukupkan semuanya itu. Ya, kita sebagai orang-orang Kristen, kita hanya bisa, mungkin dalam semua itu kita hanya bisa berdoa, mungkin hanya minta pertolongan pada Tuhan. Terkadang itu ketika kita mau meminta kepada orang lain, khususnya orang yang meskipun saudara tetapi tidak seiman dengan kita, adalah suatu hal yang sangat, saya pertama juga malu ya untuk mengatakannya kepada mereka. Itu adalah suatu hal yang juga memalukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang katanya memiliki iman, katanya memiliki Tuhan yang bisa mencukupkan. Tetapi setelah saya mengatakan itu, saya malu ya. Bukan saya malu terus, saya tidak akan ngomong lagi sama mereka. Dan saya maksudnya tidak ngomong, maksudnya bukan tidak berbicara, bukan. Tetapi tidak mau ngomong lagi tentang masalah, kepentingan, keperluan yang saya perlukan. Kalau ngomong lainnya ya tetap ngomong. Ya itu. Tapi saya berdoa pada Tuhan, dan oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar ya, melalui seseorang, ya tidak semua orang Kristen juga memiliki suatu hal yang mementingkan diri sendiri, tapi masih banyak juga orang-orang yang masih memiliki hati yang begitu baik dalam kehidupannya. Sebagai orang percaya, pastilah kita memiliki suatu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk selalu kita bersandar kepada Tuhan. Dengan setiap jawaban yang Tuhan berikan, yang saya tidak sangka, yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya, bahwa Tuhan akan memberikan semuanya itu, yang kalau dibilang tepat pada waktunya ya lebih kurangnya sebelum tepat pada waktunya ya. Maksudnya dalam jeda waktu yang tempo waktu yang saya berikan, tetapi sebelum jauh-jauh hari sebelum tempo sudah Tuhan berikan. Itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dari orang itu, hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, bahwa saya akan mendapatkan itu yang begitu besar, saya akan mendapatkan suatu hal yang begitu besar. Saya sempat, ketika saya menerima hal itu, saya hanya berkata, Tuhan, itu baik Engkau dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa, dan saya hanya ngomong, Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang membalas setiap kebaikan dari Bapak Ibu yang memberikan semuanya itu. Dan dari situ saya percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan di dalam masa-masa yang sulit Engkau masih memberikan orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang masih mau menolong dalam setiap kehidupan orang-orang lain, yang masih orang mau mengulurkan tangan, yang dimana saudara sendiri, orang terdekat sendiri tidak pernah menghiraukan, atau orang terdekat sendiri tidak pernah memberikan suatu hal yang terbaik di dalam kehidupan saya sendiri. Dari situ saya berkata bahwa Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan saya, yang walaupun dalam kehidupan saya adalah orang yang mungkin tidak jauh dari kata benar, jauh dari kata baik, jauh dari kata yang dikatakan orang yang meskipun di depan atau di dalam kehidupan saya mengajar Bapak Ibu Saudara semua, yang membagikan renungan firman Tuhan, yang dikatakan jauh dari kehidupan yang namanya tidak jatuh dalam dosa. Tapi dalam setiap kehidupan yang kita lakukan, itu semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ketika kita menyandarkan kehidupan kita, ketika kita memiliki iman, kepercayaan kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan setiap hal yang kita berikan. Saya menceritakan ini bukan berarti kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kecukupan kepada kita, atau kita selalu memiliki iman bahwa Tuhan pasti memberikan itu, Tuhan pasti memberikan. Tidak. Di sini saya hanya menyampaikan bahwa begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan saya, begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita dengan Tuhan. Di masa-masa yang sulit masih ada orang yang peduli, masih ada orang-orang yang masih memiliki hati yang baik. Itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan memakai setiap kehidupan kita, mungkin kita bisa melakukan setiap hal yang baik. Ketika saya menyampaikan hal ini, ketika saya mengirimkan chat saya ini ke saudara saya
Harusnya ipar saya mengatakan bahwa ya itu adalah rezeki yang dari Tuhan yang buat kamu, ya. Jadi itu aja. Dan dari situ saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Yang walaupun saya sendiri rasanya saya belum mampu untuk memberikan yang besar kepada orang lain. Yang saya sendiri rasanya belum bisa untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang begitu banyak. Dalam kehidupan saya hanya bisa berusaha untuk bagaimana saya menerapkan kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya bisa membagikan kasih Tuhan. Bagaimana saya bisa membagikan mungkin apa yang saya miliki. Tetapi hal itu adalah suatu hal yang tidak mudah dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya berusaha untuk bagaimana di dalam kehidupan ini menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dalam kehidupan ini menjadi berkat bukan hanya memberikan materi, tetapi memberikan suatu dalam kata-kata kita, bagaimana kita bisa membangun orang lain. Bukan melalui kata-kata kita menyakitkan orang lain, atau kata-kata kita menjadikan orang lain sakit hati. Bapak-Ibu Saudara kasih Tuhan, di sini Rasul Paulus mengingatkan kita bagaimana kita mengerjakan pekerjaan yang baik yang Allah sediakan bagi kita. Yaitu bagaimana kita mengabarkan kebaikan Allah, mengabarkan akan Kristus sendiri. Bagaimana ketika kita memiliki hidup rohani, kehidupan kita yang telah diubahkan dari kematian secara rohani, kita telah dibangkitkan dan kita memiliki kehidupan rohani yang begitu baik, yang dimana Kristus sendiri dalam kebangkitannya memberikan kita hidup, menjanjikan kita tempat yang baik dalam kehidupan kita ketika kita menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan benar, dengan baik. Itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita memiliki kehidupan yang selalu berpusat kepada Kristus, selalu berpusat bagaimana dalam setiap hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang kita kerjakan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong dalam setiap kehidupan kita, Tuhan sendiri yang mungkin yang bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin dalam setiap kehidupan kita belum menerima setiap yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah berdoa begitu lama, kita sudah bergumul dalam setiap kehidupan kita untuk mendapatkan suatu hal yang kita miliki atau mendapatkan suatu kesembuhan dalam sakit penyakit dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita tetap selalu berdoa kepada Tuhan, kita tetap memiliki iman dan percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari namanya setiap masalah, dari setiap kehidupan yang kita jalani dengan berbagai hal-hal yang membuat kita mungkin menangis di hadapan Tuhan, yang membuat hal-hal yang membuat kita mungkin menjerit berteriak kepada Tuhan. Bagaimana kelanjutan dalam kehidupan kami? Bagaimana kelanjutan dalam kehidupan yang akan kami jalani? Apakah Tuhan masih ada ketika kami harus mengalami ini? Apakah Tuhan masih menolong dalam kehidupan kita? Seperti ilustrasi yang mungkin sering kita dengar ketika berjalan di tepi pantai. Di sana ada dua pasang telapak kaki. Dan berjalan dengan beriringan. Ketika badai menerjang, telapak kaki hanya tinggal satu pasang. Dan orang ini berteriak bahwa Tuhan, di mana Engkau ketika badai ini menerjang dalam kehidupan kami? Tetapi Tuhan berkata bahwa telapak kaki itu adalah telapak kakiku dan Engkau kugendong. Bagaimana dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita harus menghadapi badai dalam hidup kita. Ketika saya berbicara begini, mungkin ada suatu hal yang enak ketika saya ngomong hanya secara pribadi, tetapi hal-hal yang badai hidup yang telah kita alami, kita memiliki setiap masalah secara pribadi, kita memiliki suatu badai hidup dalam kehidupan kita secara masing-masing. Bapak Ibu memiliki badai hidup yang tersendiri, saya juga memiliki badai hidup yang mungkin juga tidak Bapak Ibu alami, juga Bapak Ibu juga memiliki badai hidup yang tidak saya alami. Dalam setiap kehidupan kita memiliki masalah-masalah pribadi dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita memandang masalah itu? Bagaimana kita tetap memandang bahwa Kristus yang bangkit dari kematian telah menghidupkan kita? Bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan yang hidup, kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kita. Bukan hanya saja kita sebagai orang Kristen hanya datang berdoa dan berdoa minta kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan yang baik, yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah perenungan pada malam hari ini, Bapak Ibu, menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita menjalani setiap anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, bagaimana kita menjalankan setiap iman kita kepada Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan begitu besar, anugerah yang Tuhan berikan begitu baik dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita menjalankan semuanya itu
Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Janganlah kita bangga dengan setiap hal apapun yang kita kerjakan, tetapi banggalah kalau kita memiliki Allah yang hidup. Banggalah kalau kita memiliki Kristus. Banggalah kalau kita menjadi pengikut Kristus. Banggalah kalau kita memiliki anugerah yang begitu besar, kita diselamatkan, kita memiliki kehidupan rohani yang baik, kita memiliki kehidupan yang nantinya Tuhan berikan kepada kita ketika kita menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Ajarilah kami untuk dalam setiap kehidupan kami menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik di hadapan Tuhan. Biarlah kami tidak bangga dengan apa yang kami lakukan, dengan apa yang kami kerjakan. Tetapi semuanya kami lakukan hanya oleh karena kebaikan. Kami lakukan hanya oleh karena keselamatan anugerah yang Kau berikan. Itu semua hanya oleh Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya akan sia-sia ketika kami tidak mengenal Engkau, ketika kami tidak menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa. Biarlah Tuhan kami melakukan semuanya ini hanya oleh karena Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami ketika kami lalai dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan. Ampuni kami ketika kami jatuh bangun dalam setiap pengiringan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh membangun dalam setiap kehidupan kami, menguatkan dalam setiap kehidupan kami untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan yang kami tidak tahu akan ujungnya. Tapi kami yakin dan percaya Engkau yang menggendong dalam setiap kehidupan kami di dalam badai-badai hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk selalu kami menghidupi kehidupan kami secara rohani, hidup kami yang telah Engkau berikan, kehidupan kami yang telah Engkau ubahkan dari kematian dosa menjadi hidup secara rohani di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus, kami menyerahkan jam ibadah kami selanjutnya. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada petugas. Terima kasih kepada Saudara Yanto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Marilah kita bawa persembahan kita. Saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Dalam doa kami mohon budanya kita dalam doa. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu dalam setiap hidup kami. Nisbah dalam kemurahan yang tidak dapat semua. Lebih kita Tuhan pada saat ini. Apa yang terjadi dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Setiap badai, setiap ujian yang kami hadapi. Kami percaya kami tetap memandang kasih dan Allah Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami telah bisa memberi atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Namun nilai kecilnya harapan Tuhan, tapi dengan ketulusan hati kami mau belajar untuk lebih memberi apa yang terbaik buat pekerjaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi kasih semuanya. Terima kasih ya Bapa.
Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Untuk petugas pelayanan hari Jumat depan adalah untuk firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anugrah Laila, pemimpin pujian Ibu Cornelius, musik Saudara Yanto, dan pengumuman Ibu Lani. Kebaktian hari Kamis penyegaran rohani firman Tuhan dibawakan oleh Evangelis Pendeta Beni Solihin. Dalam kebaktian umum minggu sore di Dharma Harapan akan dilayani oleh Bapak Panetua Rindra Haryanto. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis dapat segera daftar ke full timer atau gereja untuk mendapatkan pelayanan katekisasi. Untuk penutup dan doa berkat akan dilayani oleh Saudara Yanto. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pada kita mengikuti. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini di mana Engkau telah memberkati kami dalam sepanjang ibadah kami mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan setiap ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini, memberkati dalam setiap hal apapun yang kami kerjakan maupun yang belum sempat hadir pada malam hari ini dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati setiap hal apapun yang kami kerjakan, setiap hal apapun yang kami lakukan, semuanya menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada, mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang lain dalam setiap kehidupan kami maupun tingkah perbuatan kami, perkataan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami dalam setiap hidup kami dimanapun kami berada. Kami selalu memberitakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami melakukan setiap perbuatan yang baik yang Engkau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini mungkin masih mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, Kau sendiri akan menjamah dalam setiap kehidupan mereka satu persatu. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan yang memberikan kesembuhan, kuasa-Mu ya Tuhan yang akan memulihkan, memberikan suatu pemulihan yang baik. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Rudi dalam masa pemulihan pasca operasi di tangannya. Biarlah Tuhan, Kau sendiri akan menolong, Kau memulihkan, biarlah kesembuhan boleh terjadi. Biarlah Tuhan boleh pulih kembali dan melakukan setiap pekerjaan aktivitas, terutama dalam pekerjaan Tuhan, dan boleh hadir dalam setiap persekutuan dan ibadah-ibadah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kau sendiri Tuhan yang akan berkati setiap kami. Kau sendiri Tuhan yang akan menolong setiap kami dalam kami akan pulang perjalanan kami. Biarlah Engkau akan menutup bungkus dan setiap apapun yang kami kerjakan, lakukan pada malam hari ini, Engkau sendiri akan menolong. Dan ketika kami akan beristirahat pada malam hari ini Tuhan, Engkau sendiri akan memberikan perlindungan pada kami. Biarlah Tuhan pada esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan yang dari Engkau sendiri. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu, berkat-Mu selalu dalam setiap kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.